Sunyi suara jiwa tak pernah patah, menghadap badai darah meluap. Tanggal 5 Juni nanti, Timnas Indonesia akan melakoni laga super penting melawan China. Kenapa penting? Karena 3 poin sop pasti akan membuat peluang tim Garuda buat mengamankan posisi 3 atau 4 lebih terjaga. Terlebih Indonesia akan main di kandang sendiri, yang mana artinya dukungan dari puluhan ribu supporter akan menggema di GBK. Yap, meskipun terhitung masih sebulan lagi, tapi percayalah, itu adalah waktu yang terbilang sebentar untuk mempersiapkan diri. Itulah kenapa kedua tim diketahui masing-masing udah mulai satset buat melakukan persiapan. Namun dari sisi China, mereka tampaknya sedang mengalami masalah yang cukup besar. Sebab salah satu pemain yang diproyeksi untuk dinaturalisasi 99,9% akan gagal. Ia mengutip dari salah satu media asal China, New QQ, Asosiasi Sepak Bola China atau CFA, gagal menaturalisasi pemain keturunan asal Portugal, Ryan Raposo, untuk memperkuat timnas China pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelas ini adalah kerugian mengingat Ryan bagaimanapun adalah pemain yang secara jam terbang cukup oke khususnya di level MLS. Di satu sisi melihat sikon yang ada, Joey Pelupesi yang baru kemarin merasakan debut di GBK mengakui jika ia akan melakukan hal yang tak biasa ia lakukan, di mana pastinya itu berkaitan dengan keluarga serta timnas Indonesia itu sendiri. Namun sejatinya bagi Joey itu akan jadi pengalaman luar biasa. Karena di satu sisi, ia bertekad ingin membantu tim Garuda mencapai putaran final Piala Dunia sekaligus menjadi bagian sejarah besar bangsa ini. Timnas China sepertinya sedang berada dalam masalah yang cukup serius. Yap, dalam kurang lebih 1 bulan persiapan menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia, pasukan negeri sejuta panda kini tengah dihadapkan pada situasi yang terbilang gak enak. Yang mana itu berkaitan dengan salah satu calon pemain naturalisasi mereka, Ryan Raposo. Dikutip dari salah satu media asal China, New.QQ, kalau Asosiasi Sepak Bola China atau CFA diketahui telah gagal menaturalisasi pemain keturunan asal Portugal itu untuk memperkuat timnas China pada sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yap, media tersebut melaporkan bahwa Ryan Raposo telah meninggalkan tim Liga 1 China, Liaoning Tianren FC, untuk gabung dengan klub MLS Los Angeles FC pada tanggal 23 April 2025 kemarin. Jelas kondisi ini disebut menutup kesempatan Ryan Raposo atau yang biasa disebut Wu Xiaohai memperkuat timnas China. Nah, sebagai info, Ryan adalah orang ras campuran China-Portugal. Neneknya lahir di Guangdong, China. Dan menurut aturan FIFA, Ryan Raposo atau Wu Xiaohai sejatinya memenuhi prinsip naturalisasi langsung berdasarkan hubungan darah dalam 3 generasi. Namun sepertinya Ryan tidak tertarik untuk bisa memperkuat China karena ada wacana jika ia harus main di Liga China untuk bisa mendapatkan paspor China. Yang mana sebenarnya itu udah pernah ia coba ketika Februari lalu. Ia memutuskan buat gabung ke tim Liga Utama China, Liaoning Tianren FC. Namun karena dirasa MLS lebih menarik, akhirnya ia pun mengambil tawaran dari LAFC, klub yang saat ini diperkuat Hugo Lloris buat balik ke Amerika. Yap, selama kurang lebih 5 musim terakhir, Ryan yang berposisi natural sebagai winger kiri telah bermain untuk klub asal Kanada yang ikut berkompetisi di MLS, Vancouver Whitecaps, dengan mencatatkan 148 caps dengan torehan 7 gol dan 9 assist. Dan di klub tersebut, Ryan sukses meraih 3 gelar juara Canadian Cup yang merupakan turnamen sepak bola tahunan yang mempertandingkan klub-klub dari Kanada secara beruntun sejak 2022, 2023, dan 2024. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Depan tajam menantang dunia, deru napas jadi irama bara. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Yap, dengan gagalnya China mendapatkan Ryan, so pasti itu jadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia karena biar gimana pun,
China bukanlah tim yang bisa dianggap sepele, kan gitu. Nah, dari sisi Indonesia sendiri, sepertinya tim pelatih akan coba memasukkan nama-nama baru, serta mengganti pemain-pemain yang dirasa kurang form di klub, serta melakukan antisipasi atas absennya Marcelino dan Martin Paes karena akumulasi di laga versus China. Yap, untuk posisi Rafa, tim pelatih paling realistis bisa memasukkan nama-nama pemain seperti Malik Rizaldi, Egy Maulana, atau Yakob Sayuri sebagai opsi. Nah, posisi Marcel bisa diisi oleh Eliano ataupun Egy yang cukup lihai main di pos nomor 10. Atau mungkin Ragnar yang di Dender juga terbiasa main di posisi itu. Sedangkan untuk posisi Martin Paes, pasti Emil adalah sosok yang paling tepat mengisi peran yang ada. Namun perlu diingat juga, PSSI sepertinya juga udah memantau sosok Cyrus Margono yang tampil konsisten dan muncul jadi salah satu kiper terbaik di Liga Kosovo. Yang mana itu dibuktikan dengan beberapa waktu lalu ketika pelatih kiper timnas Sjoerd Woudenberg yang secara khusus datang langsung menemui Cyrus. Mungkin Cyrus nggak akan langsung jadi kiper utama, dan ia paling realistis adalah kiper ketiga. Tapi paling enggak, ini bisa jadi acuan semangat bagi Cyrus yang masih berusia 23 tahun untuk bisa tampil lebih oke dan bisa menapaki karir yang lebih tinggi di liga yang lebih kompetitif di kemudian hari. Nah, satu lagi nih, untuk di posisi belakang. Akan sangat eman-eman jika tim pelatih mengabaikan Elkan Bagot yang 80-90% akan dipermanenkan oleh Blackpool, mengingat Steve Bruce selaku pelatih mengaku puas dengan penampilan Elkan kendati sempat terhambat cedera. Yap, di Garuda Calling kemarin, Elkan memang sempat dihubungi, namun ia meminta buat fokus pada posisinya di klub pasca cedera. Dan Elkan membuktikan jika ia mampu perform sehingga ya tadi, eman-eman kalau nggak dipanggil, kan gitu. Di tengah bayang hegemoni menjerat, cahaya pudar hilang arah melesat. Tak ada kata tunduk, tak ada kata lewat, hanya tekad melulung langit penat. Demi sang Garuda ku jaga langit, tak goyah hujan badai melilit, hati membara bagai bara api menurut. Sementara itu, balik lagi ke soal timnas China, di mana menurut media China 163.com, peluang China walaupun semisal kalah dari Indonesia tetaplah bisa terjaga. Yang mana itu berkaitan dengan isu yang berhembus perihal masa depan keikutsertaan Iran di pentas Piala Dunia 2026 menjadi rujukannya. Yap, setelah Jepang menjadi tim pertama dari Asia yang lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Iran juga sudah memastikan diri lolos ke putaran final. Namun, Iran diketahui masuk dalam daftar 41 negara yang warganya dilarang masuk ke AS berdasarkan perintah eksekutif yang dirilis pada 20 Januari 2025. Tentu perintah ini bertujuan untuk meningkatkan pemeriksaan terhadap warga negara asing dari negara-negara yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Nah, kemungkinan terburuk dari semua itu ya tadi, Iran bisa dicoret dari keikutsertaan di Piala Dunia 2026. Dan isu itu menurut media tadi adalah sebuah keuntungan jika China bisa memanfaatkan situasi itu dengan mendapatkan tiket secara cuma-cuma. Meskipun hal itu mendapatkan tentangan dari masyarakat China sendiri. Kabar baik untuk tim nasional sepak bola China. Meski gagal di babak playoff, mereka masih bisa lolos ke Piala Dunia. Menurut rumor, Iran mungkin tidak akan ikut serta dalam Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga akan ada satu tim yang kurang di kawasan Asia. Timnas China mungkin lolos langsung ke Piala Dunia, dan kesempatan lolos ini bukanlah sesuatu yang mereka perjuangkan sendiri. Tetapi apakah timnas China ingin menerima undangan yang memalukan dan tempat yang diberikan secara cuma-cuma? Tulis media tersebut. Di sisi lain, melihat pertandingan melawan China yang akan berlangsung pada 5 Juni 2025, membuat salah satu pemain timnas, Joy Pelupesi, merasa itu akan jadi sebuah momen yang terbilang langka dalam hidupnya. Sebab untuk pertama kalinya, ia tidak akan menjalani liburan musim panas dengan keluarga demi membela skuad Garuda. Yap, Joy mengatakan bahwa lawan China dan Jepang itu menjadi pertandingan penting buat menentukan nasib timnas Indonesia. Oleh karena itu, ia rela berkorban menukar waktunya dengan keluarga untuk fokus dengan tugas negara. Tahun ini untuk pertama kalinya, saya tidak akan merasakan libur musim panas bersama keluarga saya. Pada tanggal 5 dan 10 Juni, timnas Indonesia akan memainkan 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia. Melawan China di kandang dan Jepang di laga tandang. Ya, 2 pertandingan yang sangat penting. Orang tua, saudara, dan semua keluarga saya ingin ikut hadir di pertandingan melawan China. Saya rela kehilangan momen liburan bersama keluarga saya yang penuh sukacita demi timnas Indonesia, dan tentu saja istri saya 100% mendukung saya. Ucap pemain keturunan Maluku tersebut.
Sementara itu Tom Haye baru-baru ini ikut memberikan tanggapan tentang rencana PSSI yang ingin menggelar pemusatan latihan atau training camp lebih awal di Bali. Di mana Tom sangat menyambut baik rencana tersebut karena berkaca dari laga melawan Australia, para pemain yang bermain di Eropa dan negara lainnya tiba di Sydney di hari yang berbeda-beda. Sehingga menurutnya itu sangat mempengaruhi kondisi pemain terutama dari sisi fisik. Ya, itu sangat bagus. Apalagi untuk pertandingan pertama melawan Australia yang terasa seperti roller coaster karena semua pemain datang di waktu yang berbeda. Jadi kami sadar pentingnya mengadakan pemusatan latihan di Bali. Rasanya senang bisa memiliki lebih banyak waktu bersama sebelum pertandingan pertama, kata Tom dalam podcast The Highway. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Demi sang Garuda ku jaga langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, tiangku senjata perjuangan tak berhenti. Yap, terlepas dari apapun, yang paling penting untuk saat ini, semua pemain timnas Indonesia bisa dalam kondisi yang terjaga, terutama dari cedera yang membutuhkan waktu lama buat recovery. Dan bagi yang sedang cedera atau sakit seperti Kevin, Dean James, ataupun Ragnar, semoga bisa lekas pulih 100% karena biar gimana pun tenaga kalian sangat dibutuhkan. Kabar baiknya, Pak Dr. Copenhagen mengatakan jika Kevin Dix udah bisa benar-benar pulih pada 25 Mei nanti. Sehingga so pasti itu adalah kabar bagus bagi Indonesia. Dan kini tinggal James serta Ragnar yang mugo-mugo lendang mari, sehat seger bagas waras, kan gitu. Lalu perihal Cyrus sama Elkan, bagi yang masih menentang, woi inget, semua berhak membela timnas asalkan dia punya kualitas serta udah berstatus WNI. Tinggal dukung aja, apa susahnya sih? Toh kalian fanatik satu nama tertentu, juga kalau kalian nggak kerja ya tetap meletre. Terus kalau beli makan juga bayar sendiri. Maksudnya adalah, dukung ya dukung aja. Ngefans ya ngefans aja, nggak usah bikin gaduh sana-sini, apalagi sampai nebar ujaran kebencian. Toh idola kalian juga sebenarnya kalem dan santuy. Lah kok malah kalian yang ribut sana-sini? Hadeh. So pada intinya, buat semua elemen timnas, gaspol, rak mundur, wani perih. Dan semoga hasil baik mengiringi kita semua. Amin. Untuk itu tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Demi sang Garuda ku jaga langit, tak goyah hujan badai.